Halo Capricorn, welcome back to my channel Adia Batrika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Capricorn. Siap-siap, ada peristiwa besar yang akan terjadi di hidupmu sebentar lagi. Namun, penting ya di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi, pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Ten of Pentacles, ada Judgment, ada Eight of Cups, ada Five of Wands, dan di sini juga ada The Hermit. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Ten of Pentacles di sini. Saya merasakan ini kayak sesuatu hal yang kabar bahagia ya. Ini kayak sesuatu hal yang akan membahagiakan, sesuatu hal yang mengejutkan, di mana takdir mempertemukan kamu dengan sosok yang akan bertanggung jawab, sosok yang hebat, dan sosok yang luar biasa. Seseorang yang akan menerima kamu apa adanya dengan segala kelebihan, kekurangan, status, apapun yang terjadi di masa lalu kamu. Saya merasa ini juga adalah peristiwa besar yang akan terjadi dalam hidup kamu yang akan membawa perubahan besar dalam diri kamu. Dalam kehidupan kamu. Jadi siap-siap untuk bahagia, siap-siap untuk tersenyum lagi, siap-siap untuk menata kehidupan yang baru. Kayaknya ini adalah kabar bahagia ya, sesuatu hal yang mengejutkan, di mana ada sebagian kamu yang kayak berpikir, nggak mungkin saya bakalan ketemu dengan orang yang tepat, sementara situasi atau kondisi saya seperti ini, ya mungkin pernah bercerai, pernah berpisah, atau pernah punya masa lalu yang mungkin kelam. Tapi di sini ada seseorang yang benar-benar akan menerima kamu ya apa adanya kamu. Dengan segala yang ada di dalam diri kamu. Ini yang bikin cukup mengejutkan ya, di tengah pikiran kamu yang kayak udah putus asa, udah berpikir gak bakalan lagi ketemu dengan orang yang bisa benar-benar menghargai dan mencintai kamu dengan keadaan dan kondisi kamu. Tapi saya melihat di sini akan ada orang yang bertanggung jawab terhadap kamu. Akan ada orang yang boleh dikatakan ini menyelamatkan kehidupan kamu, mengangkat derajat kehidupan kamu. Ya mungkin di sini ada sebagian kamu yang menjalani hidup sudah cukup lama menjadi orang tua tunggal ya. Dan saya merasakan akan ada seseorang yang di sini berani untuk berkomitmen dengan kamu. Kayaknya nggak butuh waktu lama ya, karena memang ini sudah ada pertemuan. Ada yang mungkin merencanakan pertemuan, ada yang memperkenalkan kamu dan dia di sini, dan pertemuan itu akan berlanjut. Karena di sini ada chemistry-nya, ada rasanya, ada yang berbeda di sini.
Karena apa ya, saya melihat di sini memang sebagian kamu nggak mudah ya untuk buka hati, nggak mudah untuk jalin kembali hubungan yang baru. Ada trauma yang sangat mendalam, atau ada hubungan yang menyisakan trauma yang sangat mendalam dalam diri kamu. Jadi ada sebagian kamu yang memang kayak nggak mudah untuk jatuh cinta lagi, nggak mudah untuk nerima seseorang yang baru lagi. Tapi jika Tuhan menginginkan kamu bahagia lagi dan ketemu dengan seseorang, itulah yang dinamakan takdir. Nggak bisa. Kamu bilang nggak bisa pun, tetapi kalau Tuhan menginginkan ini yang untuk kamu, ya ini adalah yang terbaik artinya. Ya dengan sendirinya perasaan kamu itu akan terbuka ya, tentunya terhadap sesuatu hal yang baik. Karena kamu sudah cukup lama ya dalam kesendirian, dalam kekosongan, dalam kesepian. Ya fokus kamu mungkin hanya tentang pekerjaan, orang tua, anak, keluarga. Takut untuk bermimpi mendapatkan pasangan yang lebih baik, karena kamu takut itu nggak akan bisa pernah tercapai. Tapi nggak ada yang nggak mungkin ya, hal mustahil sekalipun. Keajaiban itu bisa datang sama siapa aja, tidak terkecuali juga bisa datang kepada kamu. Oke, bisa saja ini adalah keajaiban, seseorang yang hadir dalam kehidupan kamu, membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu, yang mengangkat derajat kehidupan kamu. Yang mungkin banyak ya orang yang mungkin pikirannya negatif terhadap kamu, dengan status kamu. Jadi banyak orang yang menganggap kamu, memandang kamu rendah. Apalagi mungkin finansial kamu yang sedang terpuruk. Banyak orang yang menjauhi kamu. Tapi itulah ya takdir. Kita tidak pernah tahu jalan takdir. Tetapi ini adalah tentang pertemuan kamu dengan seseorang yang akan merubah kehidupan kamu jadi lebih baik lagi. Oke, jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi jangan berpikir nggak mungkin, nggak akan pernah gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. The Eight of Cups ini juga tentang kayak ada sebagian kamu yang masih terikat dengan masa lalu. Itu tadi ya, tentang trauma, atau mungkin ada seseorang yang mantan yang egonya terlalu tinggi, padahal udah pisah tetapi kayak nggak mau biarin kamu itu bahagia dengan yang lain. Dia nggak rela lihat kamu itu dengan yang lain, tetapi kalau dia seenaknya aja. Itu adalah sesuatu atau seseorang yang sangat egois ya. Kayaknya masih ada yang terikat, kamu masih terikat dengan seseorang yang dari masa lalu. Atau mungkin masih ada yang belum terselesaikan di sini, masalah yang belum terselesaikan. Ada yang masih dalam proses ya. Atau mungkin di sini ada seseorang yang nggak akan biarin kamu atau ngelepasin kamu dengan seseorang yang baru. Ada yang saya rasakan, masih ada sebagian kamu yang masih terikat tentang masa lalu. Itulah penting untuk kamu lebih bisa berkomitmen ya. Penting untuk kamu lebih bisa tegas terhadap sesuatu hal yang kamu anggap itu nggak baik untuk kamu. Ya kalau itu nggak baik untuk kamu, ya katakan tidak, lakukan sebuah penolakan. Udah, nggak perlu jaga-jaga perasaan orang yang nggak pernah jagain perasaan kamu. Katakan tidak, lakukan penolakan jika itu kamu anggap nggak baik untuk kamu. Jangan karena sungkan atau segan atau mungkin terlalu menjaga perasaannya. Jangan, karena kamu di sini juga punya perasaan. Kamu punya juga perasaan yang harus dimengerti dan harus dipahami. Jadi pentingkan dulu diri kamu. Jadi tegas, lakukan penolakan. Jadi dia nggak berhak lagi atas hidup kamu. Dia nggak berhak lagi ngatur-ngatur kehidupan kamu. Karena memang sudah terpisah. Jadi kamu berhak untuk memilih jalan kamu sendiri. Jangan biarkan ada orang yang mengikat. Oke, jangan biarkan ada orang yang menghalang-halangi langkah kamu untuk bahagia. Jangan biarkan. Ada 5 of Wands, memang ada kerumitan ya. Itu yang saya rasakan di sini. Ada kerumitan di hubungan kamu yang sebelumnya yang kayaknya memang rumit. Ada yang belum selesai. Entah itu masalah hukumnya, atau memang masalah hati juga di sini. Ada yang masih, bisa saja ada yang sebagian kamu yang gak gampang move on. Itulah penting untuk kamu lebih realistis ya, lebih menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih sesuatu hal yang terbaik. Jangan terlalu bucin yang pada akhirnya nyakitin kamu, merugikan kamu sebenarnya. Tapi apapun kerumitan ini, permasalahan kamu yang mungkin belum selesai dengan masa lalu kamu, atau dia yang belum selesai dengan masa lalunya,
Tapi pada akhirnya di sini semua akan terselesaikan, meski butuh waktu yang cukup lama ya. Tapi itu relatif, waktu itu relatif. Asal di sini kamu dan ya mungkin saya berfokus kepada kamu dengan seseorang yang baru di sini ya. Karena mungkin entah dia yang punya masalah dengan masa lalunya atau kamu yang punya masalah dengan masa lalu kamu. Tapi saya merasakan di sini kerumitan ini akan segera berakhir. Oke? Akan ada solusi di setiap permasalahan yang kamu hadapi. Asalkan di sini kamu benar-benar fokus terhadap permasalahannya ya. Fokus itu terhadap permasalahannya, fokus terhadap penyelesaiannya, bukan ungkit-ungkit masa lalu, enggak. Tapi fokus bagaimana untuk kedepannya, untuk menyelesaikannya, bukan fokus terhadap kenapa ya, kok gitu. Jangan banyak lagi pertanyaan, ya udah berlalu ya biarlah berlalu. Jangan ungkit-ungkit lagi, yang fokusnya adalah selesaikan. Oke? Ada The Hermit di sini. Ini juga tentang bagaimana cara kamu dan dia lebih mengevaluasi, lebih merenung, lebih mengintrospeksi diri. Ya mungkin kamu dipertemukan dengan seseorang yang mungkin pernah sama-sama gagal. Pernah dulunya sama-sama punya rumah tangga juga, tapi pernah gagal. Jadi itu di saat kamu dan dia dipersatukan atau ditakdirkan untuk bersama, ya artinya kamu dan dia sudah lebih belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya. Oke, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk memperbaiki segala hal dalam hubungan, untuk tidak akan ada lagi terjadi perpisahan, perceraian. Oke, artinya kamu dan dia sudah lebih punya pondasi yang kokoh ya, karena belajar dari apapun yang pernah terjadi dulunya, tentang kegagalan, perpisahan, perceraian atau apapun. Oke, kita lanjut. Di sini ada Soul Family, ada Leaf. Di sini ada The Ever Unfolding Rose, ada You All Already Doing It, dan di sini juga Imrama. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini. Jadi jangan pernah merasa kamu itu sendiri ya dalam menghadapi apapun situasinya, karena ada sebagian kamu yang mungkin saat ini sedang menghadapi permasalahan dalam rumah tangga. Jadi kamu harus terbuka terhadap seseorang yang kamu percaya. Jadi jangan pendam sendiri ya. Terkadang kamu juga harus mampu untuk mencurahkan perasaan kamu agar beban itu sedikit bisa meringankan. Ya di sini saya melihat kamu tidak sendiri, ada keluarga yang support kamu. Oke, ada keluarga yang sayang sama kamu, yang akan selalu ada apapun situasi, apapun kondisi kamu, entah itu teman-teman, keluarga, atau circle yang benar-benar mendukung kamu, support kamu. Karena mungkin setelah terjadi perpisahan, pastinya kamu menjadi orang tua tunggal yang harus struggle, yang harus menafkahi, yang harus berdiri di kaki kamu sendiri. Tapi di sini saya melihat ada kesempatan, ada peluang untuk kamu memperbaiki segalanya, keadaan ya, finansial tentunya. Dan ini sepertinya kamu akan semakin bahagia ya, semakin bahagia semenjak kamu akan terlepas dari seseorang yang toksik atau hubungan yang tidak sehat. Meski awalnya kamu takut-takut atau ragu-ragu untuk memilih jalan untuk berpisah, tentunya pasti akan ada ketakutan ya, karena akan berubah total nantinya. Yang awalnya kamu bergantung hidup, yang awalnya mungkin kamu dipenuhi segala kebutuhan kamu, tiba-tiba ada yang terjadi. Ada ya sebagian kamu yang mungkin mengalami sebuah pengkhianatan yang memilih harus berpisah. Tapi di sini saya melihat kamu akan bahagia dengan pilihan kamu itu. Pelan-pelan kamu akan merasakan ketenangan, kedamaian. Ya karena kamu berhak ya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Karena memang ini udah jalannya. Ya mungkin sebelum kamu mendapatkan seseorang yang tepat, kamu dipertemukan dulu dengan orang yang salah. Itu adalah prosesnya, itu adalah jalannya. Dan di sini saya melihat kamu sudah berfokus tujuan kamu untuk ke depan. Ya mungkin kalau lihat ke belakang itu hanya tentang masa lalu yang
kamu ambil pelajarannya, kamu ambil hikmahnya. Belajar dari semua itu untuk tidak salah lagi dalam memilih. Untuk memilih seseorang itu tidak hanya dari penampilan luarnya saja, tetapi lebih melihat kepada keseluruhannya. Tidak lagi berlihat karena gengsi, atau karena penampilan, atau karena ambisi, karena nafsu, tidak lagi. Tetapi lebih kepada sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya. Oke? Di sini saya juga melihat kamu sudah lebih menikmati ya, lebih enjoy. Ya mungkin ada juga sebagian kamu yang saat ini masih dalam kesendirian. Kapan ya ketemu dengan seseorang yang tepat? Kapan ya jodoh yang terbaik itu datang untuk kamu? Tapi pelan-pelan kamu sudah mulai enjoy, sudah lebih, karena di saat kita sudah lebih enjoy, bahagia, itu dengan sendirinya yang terbaik itu akan mendekat ya. Jadi tampilkan aura yang positif, kebahagiaan, maka hal-hal yang positif, hal-hal baik itu juga akan datang kepada hidup kamu. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baru di sini. Bisa saja setelah episode terburuk dalam kehidupan kamu akan membuka lembaran baru. Artinya kegagalan atau perpisahan atau perceraian yang ada dalam kehidupan kamu itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah sesuatu hal yang akan dimulai. Jadi bersiap untuk sesuatu hal yang baru ya, bersiap untuk bahagia, bersiap untuk pertemuan kamu dengan seseorang yang hebat dan luar biasa yang akan menyelamatkan kehidupan kamu. Jadi nggak perlu takut ya, karena mungkin di sini masih ada ketakutan, masih ada keraguan, kekhawatiran. Ya wajar sih kamu merasakan ini benar nggak ya, ini bakalan nyakitin saya lagi nggak ya, ini pilihan saya udah tepat nggak ya, pasti ada pikiran-pikiran tentang seperti itu. Tapi jangan kebalik. Jangan justru ketakutan itu yang mengendalikan kamu, jangan kamu yang harus mengendalikan ketakutan itu. Jadikan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu hanya sebagai bentuk kewaspadaan kamu untuk tidak salah dalam memilih, untuk lebih hati-hati, tetap realistis, tetap logika, tetap satukan antara hati dan pikiran kamu untuk memilih yang terbaik. Karena tentunya kamu nggak mau salah lagi ya, nggak mau gagal lagi untuk kesekian kalinya. Kamu nggak mau pada akhirnya ini bikin kamu sakit lagi, enggak. Tapi pada akhirnya saya melihat kamu sudah lebih selektif ya. Kamu sudah lebih selektif, kamu sudah lebih berhati-hati. Kamu juga nggak tergesa-gesa ya. Kamu juga nggak terlalu mentargetkan, memaksakan juga enggak. Tetapi lebih mengikuti alur kehidupan aja. Oke, kamu yakin ada momennya nanti Tuhan memberikan yang terbaik untuk kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah atau mungkin dilema, atau apapun ya situasinya, apapun kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini. Entah itu memilih sesuatu hal yang bingung. Semoga ini memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tahu apa yang terbaik untuk kamu. Dengan keyakinan ya, apapun yang terjadi yang mungkin menimpa kamu, yang nyakitin ini akan segera terlewati dan akan baik-baik saja. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.